Perkenalkan, kami dari Universitas Pakuan, khususnya dari Prodi PGSD. Kami di sini ingin menanyakan tentang kurikulum, khususnya tentang RPP di K13 ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dinda Listi Amara. Bersama teman-teman saya ada Asifa Nur Sobaria, ada Adisti Rizka Ramadini, serta Farjan Ainal Yakin. Yang pertama saya ingin sampaikan bagaimana struktur umum RPP K13 di sekolah ini. 13 masih belum banyak yang berubah sih, tapi kita di sini mengerjakan RPP-nya itu yang satu lembar. Kan sekarang udah kurma, jadi campuran, kita mix ya. Jadi dalam satu sisi memang strukturnya masih K13 menuju ke sana, dan juga untuk pembelajarannya juga kita mengacu pada masih tematik. Tapi untuk secara keseluruhan itu dibebaskan untuk membuat sendiri RPP dengan struktur. Yang penting yang pertama ada tujuannya, ada kegiatan pembelajarannya, ada teknik metodenya apa, model pembelajarannya juga apa. Yang pasti di kegiatan pembelajaran itu terangkum semua, ada kegiatan awal, inti, dan juga akhir. Jadi tidak ada jauh perbedaan dengan kurikulum yang sebelumnya. Biasanya itu pendekatannya gimana? Metodenya seperti apa, modulnya seperti apa? Tergantung kita kontekstual, tergantung misalnya gini, kalau kita misalnya melaksanakan tema kewirausahaan, berarti kan modelnya bisa PBL, bisa ya, project based learning. Kalau misalnya tentang IPA, bisa inquiry, bisa konstruktivisme. Jadi tidak semua yang kita laksanakan itu misalnya hanya satu metode, hanya satu model atau pendekatan, tidak. Jadi secara kontekstual, jadinya tergantung karakteristik anak juga, karena kan kita harus lihat karakteristik dan kebutuhan peserta didik juga gitu. Kalau di sini ada media penunjang dari seperti proyektor. Ada kebetulan saya kan mengajar kelas 6 ya. Di sini anak-anak menggunakan gadget, menggunakan perangkat laptop, infocus, proyektor itu digunakan. Biasanya berarti LKPD-nya tertulis atau menggunakan gadget sendiri? LKPD-nya bisa dua, bisa yang online, bisa yang tertulis juga. Jadi ada LKPD secara online. Ini juga kita mau melaksanakan kuis secara online bisa. Terus LKPD online yang saya buat sendiri. Terus kalau misalnya tertulis biasanya satu kelompok hanya satu HP. Berarti HP yang lain sama saya disita. Tapi kalau misalnya hanya masing-masing peserta didik dan itu mengandalkan kemampuan mereka sendiri, tidak untuk berkolaborasi, berarti mereka punya gadget masing-masing. Jadi kita jadwalkan setiap hari Rabu ya nak ya, sama ibu ya, suka bawa HP ya, setiap hari Rabu. Nah sekarang juga untuk ujian sekarang 1-5 itu masih menggunakan kertas. Kalau kelas 6 sudah berubah, karena kan kita menyesuaikan zaman ya, kita mau mencoba ke mereka menggunakan ujian online. Terus apa saja komponen yang ada dalam RPP K13 yang digunakan di sekolah ini? Pertama pasti ada satuan pendidikannya, ada kelasnya kelas berapa, terus tema terus TP ya. Kalau sekarang kan TP. Kalau masih kurikulum 13 itu TP, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian metode, pendekatan, seperti itu. Kemudian media ya. Hanya simpel saja sih, yang pasti kita sudah terangkum dalam kegiatan pembelajaran. Jadi yang intinya itu tujuan pembelajarannya apa, kemudian dijelaskan di kegiatan pembelajaran, dijabarkan di situ. Nanti di kegiatan pembelajaran di inti, oh ini seperti ini misalnya. Nah nantinya apakah masuk nggak ke tujuan pembelajaran? Jadi harus sinkron antara tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Kalau sumber belajarnya itu dari mana aja? Sumber belajarnya bisa dari web, bisa dari buku, kan buku tema. Terus kalau misalnya ada bu, aku nggak bawa buku tema, mereka bisa download kan ya. Sekarang udah canggih ya, bisa lihat buka sendiri. Saya bisa ada buku PDF. Terus sekarang kami menggunakan buku Erlangga yang di dalamnya sistem barcode. Jadi kalau misalnya anak-anak yuk kita lihat, jadi kita nggak capek. Misalnya kebetulan kan di sini fokus bergilir. Ibu nggak bawain fokus karena sedang dipakai sama kelas yang lain, bisa di barcode, di scan jadi mereka bisa lihat sendiri di HP masing-masing. Sini bagaimana proses penyusunan RPP K13 dilakukan di sekolah ini? Itu apanya maksudnya? Secara klasikal atau gimana? Proses penyusunannya itu dilaksanakan oleh gurunya masing-masing, oleh wali kelasnya masing-masing. Pastinya kita merujuk pada silabus dan kurikulum.
ya. Jadi masing-masing semua saya dengan guru, misalnya di sini ada 2 rombel, saya rembukan dengan rekan saya kelas A, saya kan kelas B 6A. Jadi dalam satu kelas, misalnya dalam kelas 6 ada 2 rombel, berarti saya kerjasama kolaborasi dengan rekan yang lain. Jadi itu dikembalikan pada gurunya sendiri masing-masing. Dan kita setiap hari Selasa ada kombel namanya, kombel, komunitas belajar. Kebetulan saya koordinatornya, jadi setiap hari Selasa setelah selesai pembelajaran pukul 2 sampai pukul 1:30 sampai pukul 3, karena kan kita tetap kalau pulang pukul 3 ya, meskipun anak didiknya sudah pada pulang pukul 3 sambil kita harus presensi. Apalagi kalau PNS kan wajib ya presensi. Nah, kita melaksanakan kombel setiap hari Selasa. Apa yang dibahas? Yang dibahas itu pertama tentunya rencana pelaksanaan pembelajaran bagaimana. Kedua, arah kemajuan untuk sekolah. Ketiga, misalnya kalau ada problem di kelas masing-masing kita mungkin, karena kemarin juga kita baru membentuk TPPK ya, tim penanganan pencegahan kasus kekerasan. Jadi untuk penyusunan RPP sendiri ya dikembalikan kepada gurunya masing-masing dan pasti dengan bimbingan kepala sekolah. Biasanya kendalanya apa tuh penyusunan RPP itu? Kendalanya waktu. Karena menurut saya itu guru itu kebanyakan administrasi ya. Ini sampai nggak ya ke Mas Nadim? Sampai ke iya. Jadi gini, guru tuh kebanyakan administrasi, jadinya anaknya terbengkalai. Guru sekarang tuh kayak gitu. Katanya merdeka mengajar, merdeka belajar, tapi nyatanya nggak seperti itu. Kami harus mengisi PMM. PMM itu platform Merdeka Mengajar. Itu dari Kemdikbud, dari web Kemdikbud. Kita harus melaksanakan setiap pekerjaan kita setor ke sana, kinerja kita. Akhirnya sibuk ke situ. Terus kan administrasi guru itu banyak, nggak cuma ngabsen, nggak cuma daftar nilai, nggak seperti itu, banyak sekali. Jadinya sebetulnya jadi guru itu kompleks kalau menurut kami ya. Jadi kompleks. Jadi tidak semudah yang mereka gampang bayangkan gitu. Kalau Anggi Marito mah tak segampang itu gitu ya, tak segampang itu, nggak bisa. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang kita harus analisis dulu. Kan kalau kata orang lihat, oh jadi guru tuh gampang, cuma ngajar doang, enggak kayak gitu. Ya, apalagi guru sekarang kan harus canggih gadgetnya. Nah, hambatannya pastinya itu punten ya, seperti guru yang sudah usianya sudah menua, untuk gadget kan susah. Apalagi sekarang RPP, kalau dari zaman dulu saya itu RPP saya dulu pertama kali mengajar tahun 2005 ya, 2005 masih sistem menulis, masih tulisan, rapat juga masih tulis. Sekarang kan harus diketik, nggak ada lagi tulisan-tulisan, harus digital semua. Nah, hambatannya bagi guru-guru yang mungkin belum bisa atau megang mouse aja, kadang kan ini kemana, ini sampai kemana gitu kan. Kalau yang punten ya guru yang, tapi nggak semua, ini hanya beberapa. Nah, itu paling hambatannya seperti itu. Terus juga hambatannya mungkin ada perbedaan pendapat. Oh, saya maunya di pendekatan ini, yang ini mau pendekatan ini, maksudnya ini. Akhirnya kita kembalikan ke masing-masing. Ya udah, cocoknya sesuai dengan kebutuhan anak itu. Cocoknya apa? Karena gini, setiap anak itu berbeda. Ya, ada namanya multiple intelligence. Nah, itu kan berbeda kecerdasan. Ada yang mungkin anaknya enak di visual, ada yang di kinestetik, kan beda-beda. Jadinya kita juga kembali lagi ke gurunya masing-masing. Jadi hambatannya yaitu banyak perbedaan pendapat ya. Kalau di sini berarti KTSP udah nggak ada ya? Oh, udah zaman mana? Udah proses umur ya, umur udah di dalam di sini. Udah kelas 1, 2, 5 dan 1, 2, 4, 5 itu udah kurma. Hanya kelas 3 dan kelas 6 yang masih K13. Dan tahun sekarang, nih tahun ajaran baru sekarang sudah kurmer semua wajib. Berarti nanti kurnas, karena kan diganti istilah. Padahal istilahnya sama, ya. Kurmer itu kurnas itu kurmer sama wae sih. Istilahnya sama aja, hanya ganti penamaan aja. Nah, kalau di sini kayak mapel bahasa Inggris, muluk itu maksudnya ke intrakurikuler atau ekstrakurikuler? Kemarin tuh apa sih ekstra ya? Ekstra Ekstra ya? itu
itu untuk yang formal. Kalau yang K13 nggak ada, makanya mereka sendiri les di luar. Ada les tersendirinya. Kenapa? Yang bahasa Inggris ada les tersendiri. Itu dilaksanakan mereka masing-masing, private masing-masing. Kalau dulu yang masih K13 kita ada. Sekarang kan udah mulai diadakan sekarang. Sekian yang sudah saya tanyakan tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bicara. Terima kasih ya Ibu. Kita masih sama-sama belajar. Ya.